Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan pelajaran PPKN pada kelas 11, yaitu pada bab yang ketiga. Topik pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sistem hukum di Indonesia. Mari kita melihat bersama. Makna hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Itu adalah makna hukum. Kemudian kita akan melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum itu sendiri. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang. Kita ketahui bersama, badan yang berwenang di Indonesia dalam membuat suatu peraturan itu adalah lembaga legislatif yang diwakilkan oleh DPR, ya. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan terakhir, terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Jadi ini merupakan unsur yang ada di dalam hukum itu sendiri, ya. Kemudian tugas hukum. Tugas hukum yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, ya. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan terakhir adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Jadi ketika ada pelaku pelanggaran, kita tidak boleh langsung melakukan main hakim sendiri, karena sudah ada peraturan atau hukum yang dibuat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan, ya. Jadi jika kalian dalam kehidupan di masyarakat melihat ada pelaku pelanggaran, jangan malah ikut melakukan perbuatan ini. Itu tidak boleh, dilarang, ya, karena sudah ada hukumnya, sudah ada peraturannya, gitu ya. Nah, hukum itu sendiri dibuat mencakup segala aspek, mengatur segala aspek kehidupan. Maka dari itu hukum itu digolongkan atau diklasifikasikan seperti yang kalian lihat saat ini, ya. Ada berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, isinya. Kita akan melihat satu persatu penggolongan hukum itu sendiri, ya. Kenapa bisa banyak? Yaitu tadi, karena hukum itu mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kita ketahui bersama, aspek kehidupan masyarakat itu sangat luas, ya. Hukum berdasarkan sumbernya ada 5. Yang pertama, hukum undang-undang. Ini merupakan jenis hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat, hukum adat, ya. Yang ketiga, ada hukum traktat. Ini merupakan jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat.
Jika ada negara yang saling melakukan hubungan kerjasama, kalau hanya dua negara itu disebut nanti bilateral, tetapi kalau lebih dari dua negara multilateral. Nah, di dalam hubungan itu terkadang juga ditetapkan suatu perjanjian ya, suatu perjanjian antar negara. Nah, itu disebut hukum traktat. Ya, nanti berlakunya hanya untuk negara yang melakukan perjanjian tersebut ya. Yang ketiga, hukum jurisprudensi. Ini merupakan jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim. Dan yang terakhir ada hukum ilmu atau doktrin. Ini merupakan jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Ini merupakan hukum, pengulangan hukum berdasarkan sumbernya, ada 5. Kemudian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional. Ini merupakan jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Ya, jika hukum pidana di Indonesia ya berlaku hanya untuk warga negara Indonesia. Begitupun juga hukum yang ada di Singapura ya hukumnya berlaku untuk warga negara Singapura. Ya, jadi hukum nasional maksudnya ya, karena hanya berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Kemudian yang kedua, hukum internasional. Ini merupakan jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional. Dan terakhir ada hukum asing. Ini merupakan jenis hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Ini merupakan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan. Artinya dikodifikasikan di sini adalah pengumpulan hukum-hukum dengan materi yang sama dalam suatu buku. Jadi pembukuan hukum-hukum dalam materi yang sama. Artinya itu ya, kodifikasikan ya, pembukuan hukum-hukum dalam materi yang sama. Nah, hukum tertulis yang dikodifikasikan ini yaitu hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan ya, sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaan. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan. Jadi ada pembukuan hukumnya ya. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Ini hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak dibukukan, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Contohnya ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Itu termasuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan itu ya. Yang kedua, hukum tidak tertulis ya. Jadi hukum berdasarkan bentuknya itu terbagi jadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis nanti masih dibedakan jadi 2, sedangkan hukum tidak tertulis tidak. Hukum tidak tertulis itu artinya hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum adat, hukum agama. Jadi hukum yang lahirnya itu tumbuh di kalangan masyarakat
tersebut. Ya, hukum adat ya hanya untuk orang-orang yang beradat tersebut ya. Untuk orang lain ya tidak berlaku jika memang ketika melakukan pelanggaran di suatu tempat yang memang ada hukum adatnya ya. Maka dari itu kan pernah ada istilah di mana langit itu dijunjung, di mana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung ya. Yaitu seperti hukum adat ya. Hukum adat ya ketika kamu menyinggahi suatu tempat yang baru ya kamu harus mengikuti peraturan yang ada di tempat tersebut. Itu hukum adat ya. Hukum tidak tertulis. Kemudian penggolongan hukum berikutnya berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya ada 3. Yang pertama ius constitutum atau hukum positif. Ini merupakan jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contoh, kita ketahui bersama dasar hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini hanya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Warga negara asing ya tidak berlaku ini ya. Tetapi untuk warga negara asing yang ingin berpindah menjadi warga negara Indonesia harus mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Ini merupakan jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Pada waktu yang akan datang artinya rancangan ya. Contohnya di sini adalah RUU, rancangan undang-undang. Jadi akan dirumuskan saat ini, tetapi berlakunya nanti. Ya, berlakunya nanti, tidak langsung. Maka dari itu rancangan undang-undang itu termasuk hukum negatif. Dan berikutnya ada ius naturale, hukum alam. Ini merupakan jenis hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja dari dulu hingga sekarang. Contohnya yaitu ya hukum keadilan ya. Hukum keadilan dimanapun tempatnya, dimanapun waktunya, selalu keadilan. Penggolongan hukum berikutnya berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material. Ini merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya ada hukum pidana dan hukum perdata. Terus kemudian ada hukum formal. Ini merupakan jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya ada hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ini penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Penggolongan hukum berikutnya berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang memaksa. Ini merupakan jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contoh hukuman bagi perkara pidana. Sederhananya seperti ini. Jika ada seseorang melakukan pencurian, kemudian ditangkap, ketika akan ditangkap oleh pihak kepolisian sempat melakukan kabur maksudnya ya. Jadi pelaku pencurian yang hendak ditangkap malah kabur dan kemudian dilakukan tindak paksaan, yaitu dengan ditembak kakinya dan bisa ditangkap. Nah, seseorang yang pencuri yang sudah ditangkap dan tertembak kakinya tetap harus menjalankan hukuman
Hukumannya yaitu ya tindakan kejahatan yang dilakukan apa, pencurian ya, nanti akan dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan, yaitu pencurian. Walaupun pencuri itu sudah ditembak kakinya ya, dalam keadaan apapun tetap harus menjalankan hukuman yang nanti diputuskan di pengadilan ya. Jadi hukum yang memaksa. Yang kedua, hukum yang mengatur. Ini jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum terkait warisan ya. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif. Ini merupakan jenis hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum, tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Contohnya undang-undang lalu lintas, berlaku untuk siapapun yang ada di lalu lintas ya. Ketika melakukan pelanggaran lalu lintas ya harus ditindak tegas ya. Contoh sederhana, ketika berpergian dengan kendaraan bermotor tidak membawa surat-surat seperti SIM, STNK ya, atau melakukan pelanggaran misal menerobos lampu merah ya, itu kan pelanggaran ya, itu berlaku siapapun orangnya ya, siapapun orangnya dikenakan hukuman ini ya, undang-undang lalu lintas. Yang kedua ada hukum subjektif. Ini merupakan jenis hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif juga disebut hak ya. Jadi hak yang kita miliki itu merupakan hukum subjektif. Berikutnya penggolongan hukum berdasarkan isinya. Ada hukum publik atau yang disebut juga hukum negara. Ini merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Individu yang dimaksud di situ adalah warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Nah tadi untuk hukum internasional kan sudah ada pengertiannya. Nah untuk hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara nanti silahkan kalian cari pengertiannya ya, cari pengertiannya terkait dengan hukum pidana itu apa, hukum tata negara itu apa, dan hukum tata usaha negara itu apa. Setelah dapat silakan dituliskan, ditambahkan di buku catatan kalian ya. Yang kedua ada hukum privat. Ini merupakan jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Contohnya ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Begitu juga tadi kan saya minta untuk mencari tentang hukum pidana apa, hukum tata negara apa, hukum tata usaha negara itu apa, ditambahkan dengan ini hukum perdata itu apa dan hukum perniagaan itu apa. Silakan dicari dan ditambahkan di buku catatan kalian. Ya, demikian penjelasan materi terkait sistem hukum di Indonesia ya. Jika dirasa materi yang saya berikan ini sudah cukup jelas, silakan bisa kalian beri like. Tapi jika dirasa masih ada yang kurang, silakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Selalu terapkan 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker ketika berpergian.
dan selalu berdoa supaya pandemi corona ini juga bisa segera berakhir. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.